masyarakat juga harus kita edukasi dan dampingi supaya ada kesadaran. Jangan semuanya itu tiba urusan obat. Tetapi harus sadar ini masalah apa dulu gitu. Kalau bisa tanpa obat, kenapa harus dipaksa obat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dr. Hermawan Saputra. Ini gelarnya banyak sekali, ada SKM, MARS itu apa, Dok? Magister Administrasi Rumah Sakit. Waduh, CICS? Certified International Communication Specialist. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Ini profesi, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Biasanya kan yang masuk Dewan Pakar itu usianya udah senior-senior. Oh, betul sekali. Guru-guru saya banyaknya. Gitu ya. Mungkin karena rambut udah agak habis. Ini cocok dari segi rambut, katanya cocok jadi Dewan Pakar ini kan. Begitulah Bang, antara dua, rambut dan juga mungkin yang paling kecil. Jadi ditugaskan aja lah jadi jubir. Oh begitu. Ya, bisa disuruh-suruh lah ya, betul. Paling mudah kan. Nah jadi mungkin dokter bisa mengelaborate dulu tentang persoalan gagal ginjal ini yang sudah juga sangat ramai. Nah mungkin bisa elaborasinya bisa disampaikan dulu nih untuk. Jadi Bang Zulfan, gagal ginjal itu penyakit yang sudah dikenal lama sebenarnya. Tetapi memang menjadi menarik karena ini kasusnya pada anak-anak. Terutama usia di bawah 6 tahun, walaupun juga ada yang di atas itu, rata-rata sih udah di bawah 18 tahun. Nah disebut anak-anak. Nah, kemudian menjadi lebih populer lagi kasus ini karena bukan pertama di dunia dan di Indonesia terjadi semacam toksisitas ya, keracunan ya, karena simpulannya sudah sampai pada simpulan itu. Sementara gagal ginjal sendiri itu biasanya disebabkan oleh 3. Pertama bisa karena penyakit kronis, biasanya itu kalau orang-orang diabetes atau hipertensi yang tidak terkendali menyebabkan kerusakan organ termasuk ginjal, lama-lama kalau tidak terkendali betul bisa sampai gagal ginjal. Itu yang pertama. Yang kedua, gagal ginjal juga bisa disebabkan oleh infeksi, bakterium atau infeksi parasit tertentu yang mengganggu organ juga. Dan bisa terjadi karena nosokomial, terjadinya di fasilitas kesehatan. Nah, tetapi yang dua ini karena penyakit kronis dan juga infeksi ini biasa di rumah sakit. Sementara yang sekarang yang sedang kita hadapi ini terjadi di komunitas. Orang nggak tahu apa-apa ya karena masyarakat itu awam, semacam asimetris informasi. Orang tua punya anak, anaknya demam mungkin karena sekarang cuaca gitu ya. Sekarang kan cuaca mau dari musim kering ke penghujan dan sedang deras-derasnya ya. Gampang anak-anak kita itu terpapar substan, parasit, virus, bakteri dari luar dan pastilah tubuh itu memberikan reaksi demam sebagai bentuk perlawanan. Nah, pada kadar pemahaman orang tua yang praktis, kalau anak demam ya udahlah berikan pereda demam. Nah, jadi kadang di stok juga itu obat. Nah, memang kita terjadi transisi lingkungan, transisi perilaku dan teknologi informasi selama 3 tahun terakhir karena juga pandemi COVID. Jadi orang-orang tuh secara perilaku praktis saja. Padahal sebenarnya anak-anak demam tuh hal yang biasa. Terkecuali ada riwayat penyakit tertentu, ada kelainan tertentu baru menjadi perhatian khusus. Tapi kalau dalam keadaan normal demam pun nggak apa-apa, tidak harus dengan panik dan akhirnya obat-obatan tertentu. Nah itulah sebab perilaku ini yang menjadi titik kesadaran dan juga yang terjadi. Tetapi di sisi lain, nah ini yang paling pokoknya lagi, kok bisa juga ada semacam obat yang mengandung zat kimia tertentu dan berbahaya yang kita sebut dengan etilen dan juga dietilen glikol, dan itu kalau teroksidasi itu beracun.
Dan Dilala sudah punya pengalaman hal ini kejadian di Afrika, di Gambia. Jadi ya itulah kita harusnya pemerintah dan juga stakeholders terkait sejak awal laporan itu tidak menyepelekan atau menyederhanakan. Nah, tetapi kan signifikan kasus itu kan baru terjadi 3 bulan terakhir, sejak Agustus, September, sekarang Oktober. Nah, itulah kira-kira gambarannya Bang tentang gagal ginjal akut pada anak ini. Dan itu katanya di Amerika tuh sejak tahun 38 ya. Jenis itu memang dilarang, betul, ya. Betul. Cuman ini kan kalau kita lihat pada etilen dan dietilen ini kan bahan baku pelarut untuk industri-industri yang tidak selalu berkaitan dengan pangan dan obat-obatan. Jadi untuk cooler ya, pendingin mobil, dan juga untuk bahan baku pembuatan plastik seperti galon dan seterusnya itu juga menggunakan itu. Karena sifatnya yang memang dia menyerap molekul air, tetapi sekaligus dia ini menurunkan kekentalan. Nah itu harusnya kan tidak boleh digunakan kan? Kenapa BP POM ini nggak melakukan kontrol ya? Sebagian ada kebijakan yang excuse ya, boleh pada takaran di bawah 0,05 kandungannya gitu ya, dari batas, ambang batas. Jadi lebih dari 1 itu udah toksik. Jadi memang ada kadar minimumnya. Tetapi memang sebenarnya yang beredar di Indonesia menurut BPOM kan di awal untuk kalangan obat sirup yang biasa itu kan tidak ada ingredientnya. Tetapi kita tidak tahu pada titik mana, dan ini yang tugas yang harus diselidiki. Tugas kita dan pemerintah terutama BPOM dan Kemenkes itu menyelidik sebenarnya titik tercemarnya itu di mana. Apakah post market ketika bahan obat atau produk obat jadi kemudian distribusi dan dipasarkan, atau sebelum itu saat produksi dan industrinya. Padahal di saat produksi ini sangat ketat sebenarnya, kalau diproduksi dalam negeri itu ketat. Nah jadi kalau kita ketahui ya bahwa kan obat seperti ini kan sudah lama dikenal ya oleh dunia kesehatan lah. Mungkin sebagian masyarakat sudah kenal, tapi kenapa baru sekarang diketahui efeknya berbahaya ya? Apa kira-kira penyebabnya ini, Bro? Ya, jadi pertama kita underline dulu bahwa ini bukan substan utama obat ya, tapi kandungan yang menjadi bahan tambahan untuk pelarut di dalam obat gitu ya. Dan memang ini gunanya kan yang gampang tuh begini. Ini bahan etilen dan dietilen ini pertama tidak berbau dan juga dia tidak berwarna. Nah, tetapi dia bisa memberikan efek manis. Nah, makanya sering dipakai seperti dalam sirup begitu. Nah, anak-anak kan suka yang sirup-sirup, daripada mereka puyer dan seterusnya, paling senang model sirup itu buat anak-anak. Dan mungkin itu yang menjadi sumber kenapa beberapa produsen terutama di India yang banyak bahan baku ini. Disinyalir beberapa juga di Indonesia mengambil bahan baku dari India, tetapi apakah kadar ditolerirnya ini betul-betul dalam pengawasan ketat oleh BPOM atau memang ada sesuatu yang menjadi malproduksi dalam proses ini. Nah, ini yang harus diselidiki. Sekarang sejauh mana itu penyelidikannya kira-kira? Kalau dari pernyataan kemarin ya, press release Kementerian Kesehatan dan juru bicara Menkes Pak Muhammad Syahril menyampaikan dari semua faktor yang mungkin menyebabkan gagal ginjal ya, dari penyakit infeksi, kemudian ada juga interaksi obat dan seterusnya, itu sudah tereliminir semua. Tinggallah memang karena adanya intoksisitas dan juga efek karena keracunan ya, yang disebabkan oleh etilen dan dietilen glikol ini, dan itu sudah mengerucut, hampir bisa kita katakan sudah tersimpulkan. Tetapi kita sebenarnya menunggu statement yang kuat dan resmi penyebab ini. Hanya semacam penyampaian bahwa dari obat ini dilihat ini, tetapi statement bahwa betul kasus yang 245 kumulatif cases ini terjadi karena adanya toksisitas dan juga kandungan yang lebih kadar dari sewajarnya di dalam obat-obatan kita. Nah, kalau ada statement clear ini, maka akan memudahkan kita dalam menelusur rantai mana sebenarnya yang menyebabkan kejadian yang mencemaskan ini. Jadi untuk sementara sebelum ada statement resmi ini, bisa dikatakan bahwa ini memang ada penyakit yang memang bawaan ya di dalam si pasien, kemudian ditambah lagi
penyebabnya menggunakan obat yang salah ini. Ya kan awalnya kan karena adanya biasanya kan anak-anak tuh tadi ya rentan karena adanya virus, bakteri, protozoa, cacing atau parasit lah dari luar tubuh. Dan tubuhnya melawan penyakit menular ini. Yang menular itu tadi tuh. Jadi ada parasit, ada infeksi, nah kan biasa demam. Tetapi karena kesadaran orang tua kalau demam minum obat pereda demam, kalau nyeri minum obat pereda nyeri, misalnya kan ada paracetamol cair misalnya ya. Nah, kemudian diberikannya lah itu. Nah, tetapi kan orang tua awam, tidak paham substan apa yang di dalam obat, yang dia tahu selama ini promosi iklan di mana-mana, mungkin juga konsultasi dokter masa lalu yang menyebabkan kalau demam, kalau juga nyeri, kalau batuk, pilek, ini obatnya. Ya, dan itu mudah didapat di Indomaret, di Alfamart. Ya, sebagian besar obat bebas kan? Obat bebas, tidak perlu ke apotek, tidak perlu resep dokter ya. Kasus ini kan lebih tinggi dibandingkan di negara lain ya. Di negara kita ini jauh lebih tinggi dibandingkan Gambia misalnya. Betul. Padahal kan tadi case ini kan munculnya di sana ya. Iya, pelajaran sebelum kejadian di kita di sana dulu. Di sana dulu. Nah, kok bisa ini, bagaimana kok kita bisa terlambat begini ya, Dok? Iya, kalau kita lihat kejadian di Gambia itu kan kurang lebih 66 ya yang meninggal ya. Walaupun kasusnya, saya pikir kasus yang tidak terlaporkan juga banyak di Gambia. Tetapi yang menarik di Gambia itu produsen dan juga obat yang dikonsumsi itu tidak sama dengan Indonesia. Dan bahkan yang beredar itu sama sekali tidak terdaftar ya di Gambia sendiri. Jadi di sana tuh black market dan juga unstandardized. Cuman saya melihat lembaga di sana ya tidak seperti kita. BPOM di kita itu kan luar biasa sebenarnya, Bang. Hebat, teknologinya bagus, sumber dayanya pinter-pinter, dokter-dokter di situ, dan juga banyak sekali peralatan dan kecanggihan laboratorium yang dimiliki. Nah, termasuk juga pengetatan terhadap regulasi, itu semua ada di negara kita. Jadi kalau kita membandingkan provider di Gambia dengan kita jauh lebih baik. Tapi kenyataan bahwa kejadian lebih dulu di sana dan sudah ada final conclusion-nya atau kesimpulan apa penyebab kasus gagal ginjal akut di sana, harusnya itu menjadi pembelajaran kita. Nah, cuman ya dilalah kita juga akhirnya mengalami dan korbannya justru lebih banyak. Lebih banyak ya. Sekarang berapa korbannya? Laporan resmi per hari kemarin itu kan sekitar 133 anak meninggal. Dari total 145 kasus yang dirawat. Tetapi ini juga baru fenomena gunung es nih, Bang. Perkiraan kita jauh lebih banyak dari itu. Nah, cara penelusuran kita untuk kasus seperti ini kan beda dengan kasus COVID. Kalau kasus COVID, penyelidikan dan penelusurannya itu berdasarkan kasus terkonfirmasi. Orang yang positif COVID ditelusur siapa yang kontak erat dengan dia, antara 15 sampai 50 orang, itulah model tracing dan trackingnya. Tetapi kalau dalam kasus seperti ini, keracunan bahan tertentu di dalam obat-obatan, itu kan bukan start dari cases, tapi kembali kepada model distribusi obat. Obat ini waktu ada izin edarnya, di mana saja? Lokasi mana? Kan laporan resmi pemerintah ke 26 provinsi kemarin. Sudah ada laporan. Nah, berarti kejadian ini kan sudah menasional. Tidak lagi lokal di kota tertentu. Nah, oleh karena nasional, retailer yang membuat yang menjual obat ini sampai yang membuat produksi dan yang mendistribusikan itu harus telusur semua. Nah, dari situlah kita akan mengukur. Misalnya ada di provinsi tertentu di luar Jawa misalnya. Di provinsi itu obat ini ke apotek mana saja, kemudian terjual berapa volumenya. Dari situ kan kita bisa estimasi konsumsi masyarakat. Kerentanannya. Berarti mitigasi resiko dapat. Dengan mengestimasi resiko seperti inilah kita tahu apa yang harus kita siapkan sebagai rescue untuk mengantisipasi kasus. Kan kami sebenarnya dari pekan lalu itu mendorong agar ini dinaikkan statusnya menjadi KLB supaya penanganannya itu komprehensif tuh, Bang. Nah, jadi kalau kita lihat sampai saat ini ya, bagaimana dokter menilai penanganan oleh pemerintah ya, pencegahan ini supaya tidak meluas itu seperti apa sebenarnya? Ya, dari segi reaksi pemerintah, saya pikir oke, ketika menyetop dulu ya. Pertama kan disampaikan bahwa stop untuk konsumsi obat-obat kategori cair dan atau sirup ini. Pertama, yang kedua melakukan pelaporan dan pendataan dengan cepat.
Yang ketiga juga segera mengimpor antidotum gitu ya. Ini karena ditengarai menjadi terjadi karena keracunan, maka diadakan anti racun, diimpor tuh dari Singapura. Kurang lebih 200 vial mungkin itu. Nah, oleh karenanya ini bagian dari reaksi jangka pendek. Tapi jangka panjangnya pasti ada evaluasi menyeluruh. Kok bisa, tanda kutip kan kita ada kecolongan ini. Nah, itulah yang harus betul-betul interprofessional collaboration lah, atau kerjasama lintas sektor untuk menyelidiki ini dari hulu ke hilir. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya kasus ini kan terjadi itu sejak Januari 2022 ya. Tetapi kenapa seperti dihebohkan itu baru Oktober ini ya? Ya itu karena kasusnya naik ya secara signifikan jumlahnya, tetapi di satu sisi kan ya inilah ya, masyarakat dan juga proses layanan kesehatan itu tidak seheboh politik. Kalau kita bicara sosial politik nih ya, kesehatan itu biasanya silent proses. Lama-lama ketika ada outbreak, kejadian yang tidak biasa, baru heboh. Nah kalau anggapnya kalau 1-2 itu masih dalam proses yang mungkin bisa ditangani, apakah penyelamatan jiwa atau juga penjagaan kesehatan di Vaskes. Tetapi begitu membludak dan juga unik kan kasusnya karena polanya testimoni dan juga hasil biopsi pemeriksaan di organ anak-anak yang meninggal ini, ya memang klaimnya didapati hasil keracunan seperti itu. Keracunan ya, jadi penyebab utamanya itu keracunan penggunaan obat tadi ya. Ditemukan kadar berlebih etilen dan dietilen glikol di dalam organ. Tetapi kan kita kan menilai bahan ini kan adalah bahan beracun. Jadi maknanya bisa keracunan sehingga mengganggu organ dan akhirnya membuat gagal ginjal. Sekarang itu obat-obat itu bagaimana? Posisinya, statusnya ditarik atau dibiarkan juga? Awalnya kan di stop, ada ratusan obat tuh, kurang lebih 120 list yang diberi warning untuk di stop sementara. Tetapi kemarin ada announcement baru, 23 obat, kategori obat dikatakan aman. Nah ada 5 yang betul-betul udah di garis merah gitu ya, karena ditemukan langsung substan yang lebih dari kadar yang industrinya nggak ditutup ya? 2 yang mau dipidanakan oleh BPOM kan? Sudah ada 2, tetapi dan kan itu harus serius memang ya. Itulah itu kita lihat menyangkut prosedur hukum. manusia. Saya begini dokter, saya kan ditelepon beberapa teman dari luar negeri ya, terutama dari Australia dan Singapura. Dia bilang ini kalau sudah 100 lebih yang meninggal di negara kami ini, Perdana Menteri mengundurkan diri. Ya. Perdana Menteri mengundurkan diri, Menteri mengundurkan diri. Di sini ini kan seperti biasa-biasa aja. Paling enggak ya, karena kita bukan parlementer ya, presiden nggak usah mengundurkan diri lah. Tapi kan paling enggak menterinya nih mengundurkan diri gitu loh. Ini malah saya dengar ini pemerintah masih belum ya, Menteri Kesehatan masih belum setuju ini ditetapkan sebagai KLB ya. Belum. Nah ini kenapa? Padahal kan udah 100 lebih meninggal tuh nggak main-main itu. Kami sudah mendorong itu, tapi memang sikap pemerintah ya secara resmi kementerian belum. Walaupun dari juru bicara Kemenkes, tindakan-tindakan yang dilakukan itu seperti tindakan dalam status KLB. Nah itu statement dari juru bicara Kemenkes. Tapi secara de jure kebijakan itu kelihatannya belum. Ya memang ini berkaitan dengan responsibility yang agak susah diurai mungkin ya, karena Indonesia kan tidak hanya mengenai masalah kesehatan ini. Kasus kanjuruhan kan juga belum ada yang resmi bertanggung jawab kan Bang? Ya itulah saya katakan, memang kita ini serba lambat. Ini masalah kesehatan ini kan nggak boleh dianggap sepele. Saya nggak setuju itu kalau orang menganggap bahwa ini masalah kesehatan lebih rendah daripada persoalan politik. Sama, ini langsung menyangkut manusia. Nyawa lagi. Nyawa. Kalau politik itu kan masih wacana-wacana ya. Hanya orang takut hilang jabatan. Kan gitu. Kalau ini kan kehilangan nyawa nih. Ya, setuju. Kita memang kami di praktisi kesehatan, khususnya di kesehatan masyarakat itu, memang niat dan orientasinya itu cuma satu, amanah profesi, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Jangankan sampai meninggal dunia, turun saja status kesehatan dengan adanya gangguan atau masalah kesehatan, itu sudah menjadi temuan dan harus dicari solusinya dengan cepat dan tepat untuk bidang kesehatan. Jadi dokter setuju nggak kalau kita bilang dalam minggu ini paling tidak ya, sampai akhir bulan ini status KLB itu harus ditetapkan oleh pemerintah?
Ya kita setuju, kita udah mendorong itu sejak isu ini naik ke berbagai media ya. Mungkin sekitar 7-8 hari terakhir kita sudah mendorong resmi itu. Kira-kira sekarang udah berapa provinsi kira-kira, Dok? 26 ya, sudah ada 26 provinsi dan tadi ya kalau kita lihat secara konsep teorinya ini juga masih fenomena gunung es. Boleh jadi kasus itu lebih besar dari yang sudah diumumkan resmi atau temuan resmi. Maka tugas utama itu sebenarnya menjaring dan menemukan kasus dengan cepat. Kalau kita mampu menemukan menjaring kasus dengan cepat, penyelamatan nyawa dan juga penjagaan kesehatan lebih cepat juga. Tapi kalau tidak, dengan fatality sekarang 57% loh Bang. Jadi kalau kita lihat kasusnya 245, yang meninggal 133 orang, 57% dari orang yang sakit ini meninggal. Kan luar biasa besar. Maka bisa kita katakan orang yang masuk perawatan itu dalam keadaan yang terminate, relatif sudah berat, hingga gagal ginjal, dan pada akhirnya sebagian besar meninggal. Nah maka itu perlu ditelusur, ditemukan dengan cepat. KLB itu adalah pintu masuknya. Kalau kita bicara ini, mesti ada orang atau institusi yang bertanggung jawab, ya kan? Apakah Menkes atau BPOM atau pabrik obat, ini kan harus ada yang bertanggung jawab nih. Sampai sekarang kan belum ada pihak yang mengatakan bertanggung jawab nih. Belum. Memang secara formal belum ada tuh yang ngaku bersalah. Nanti yang disalahkan orang tua lagi. Padahal kan orang tua itu dia tidak mungkin mengetahui secara detail tentang persoalan obat. Betul. Gitu kan. Itu tadi yang dokter bilang, obat-obat ini juga efeknya itu kan bahaya juga untuk ginjal dan jantung ya. Ya, kalau terjadi irrational consumption atau konsumsi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya kan. Maka itulah perlunya edukasi dan pemahaman ya. Masyarakat itu bagaimanapun kita tidak bisa menyalahkan karena awam. Tapi tugas kita semua, terutama kami juga di tenaga kesehatan, apalagi juga institusi pemerintah yang memang hadir untuk memberikan kesadaran, pemahaman, promosi kesehatan, ya memang ini fakta untuk kita edukasi secara terus-menerus untuk rasionalitas konsumsi obat. Sekarang BPOM itu kan lembaganya sekarang udah makin kuat ya. Kalau nggak salah otonom nggak sekarang ya? Ya, cukup kuat karena langsung ke presiden kan ya. Nah harusnya kan kerjanya itu lebih efektif ya, kerjanya itu lebih bagus lah ya. Kok ini kesannya nanti karena merasa di bawah presiden jadi tidak berpikir untuk kesehatan, tapi berpikirnya ini politik nanti. Ya kita nggak tahu deh ya. Kan abang yang biasa di politik. Rasanya belakangan ini justru Bang Zulfan ini yang sedang populer urusan politik gitu ini. Ya. Jadi kita bicara gitu aja, Bos. Bagaimana pengawasan obat selama ini menurut dokter yang dilakukan ini? Biar kita nggak masuk ke politik. Iya. Ya tadi saya menyampaikan ya, obat ini termasuk salah satu industri yang cukup ketat. Jadi riset tentang obat itu tahapannya panjang. Dulu kita pernah juga membahas di COVID ya, kaitan dengan bagaimana riset tentang vaksin dan juga obat-obatan untuk mendapatkan solusi terhadap COVID. Jadi mulai dari praklinis, kemudian ada juga klinis in vivo, in vitro ya, sejak di laboratorium, kemudian uji coba pada hewan, uji coba pada manusia dalam skup terbatas sampai uji coba skup luas. Itulah yang menunjukkan betapa rantai uji coba obat itu ketat dan zero tolerance sebenarnya. Karena confidence levelnya itu harus 99,99%. Jadi mungkin hanya 0,001% yang berkaitan dengan toleransi dan itu ketat sekali. Nah, di dalam produksi ini bahkan bahan baku itu betul-betul diverifikasi. Ada yang disebut dengan field yang memang itu juga mulai dari bahan baku obat itu sudah disertifikasi prosesnya sampai kepada post marketnya. Nah ini yang menjadi regulasi dan ini udah dimiliki oleh BPOM. Nah demikian juga nanti pas saat distribusi obat udah jadi produknya, bagaimana juga marketplace-nya, bagaimana sampai ke retailer, ke apotik-apotik atau toko obat. Nah itu semua sudah terstandar seharusnya. Makanya ketika ada permasalahan di komunitas seperti ini, tesis yang bisa kita katakan bahwa tanda kutip ada kecolongan nih. Kok bisa ada substan berbahaya di dalam
formularium obat kan begitu. Nah, berarti ada sesuatu tanda kutip kecolongan. Maka kita telusur terbalik dari kasus yang ada, fakta korban, ditemukan tadi disebut etilen dan juga dietilen glikol, ini kandungan yang beracun dan berbahaya. Kemudian juga merek dan juga nama industri yang produksi ini kan bisa ditelusur. Dari situ bisa ditelusur lagi bahan bakunya dapat dari mana. Semua rantai di dalam industri farmasi itu bisa di-tracking. Karena ter-record dengan baik sehingga tidak sulit sebenarnya untuk menemukan titik masalahnya itu di mana. Nah, tetapi kan di sisi lain kita juga harus terus, ini peran Kementerian Kesehatan juga beserta jajaran jejaring sampai ke Dinas Kesehatan, promosi edukasi. Sebenarnya di Kementerian Kesehatan itu kan ada Direktorat Jenderal Farmalkes, Farmasi dan Alat Kesehatan. Salah satu program unggulannya itu Apoteker Agent of Change namanya. Program Gema Cermat, Gerakan Masyarakat Cermat Menggunakan Obat. Nah ini udah luar biasa sebenarnya program ini, bagus sekali, dan saya beberapa kali terlibat untuk juga mensupport program ini dalam bentuk komunikasi kemasyarakatan. Nah, tetapi kan juga pada level terdekat dengan masyarakat itu juga harus ada peran dari tenaga kesehatan yang dikoordinir oleh institusi pelayanan kesehatan seperti puskesmas, dan itu di bawah binaan dinas kesehatan, di bawah tanggung jawab pemerintah daerah berarti. Artinya ada harmonisasi antara kebijakan pusat dengan juga ada afirmatif policy dari pusat, tapi ada affirmative action dari daerah untuk mengawal promosi dan edukasi berkelanjutan tentang obat ini di masyarakat. Nah, artinya kalau kita potret ini dua sisi ya, tadi ada sisi distribusi obat, tapi juga ada sisi edukasi masyarakat untuk kesehatan masyarakatnya. Nah, dua sisi ini, yang ini peran Kementerian Kesehatan, ini perannya BPOM. Nah, sekarang kasus ada, berarti kan harus ada evaluasi dan duduk bersama nih dari dua lembaga dengan para ahli dan peneliti. Kalau ini Ikatan Kesehatan Masyarakat ini di bawah siapa? Ini profesi otonom jadi sama seperti IDI, PPNI, IBI, dan berbagai organisasi profesi lain. Nah, concern untuk kesehatan masyarakat yang memang bergerak bersama masyarakat, orientasinya promotif, preventif, edukatif. Dan anggotanya harus dokter? Tidak juga. Multi-entry, multi-field sebutannya. Politisi boleh ya? Boleh. Pemerhati kesehatan juga boleh selama dia punya orientasi dan license ya tenaga kesehatan, kemudian berorientasi pada kesehatan masyarakat boleh. Ya, saya kira perlu ya ada anggota DPR jadi anggota di sini ya, kemudian ya pengusaha-pengusaha yang concern dengan masalah-masalah kesehatan ya. Harus kita dorong. Ada sih beberapa yang jadi anggota dewan, tapi untuk mengawal isu ini secara khusus, nah ini menjadi mungkin kurang kuat karena tidak dominan kan. Nah, tapi kita ambil contoh sekarang kan pemerintah ya, saya tidak tahu deh, mungkin Bang Zulfan lebih tahu. Sekarang kan ada usul inisiatif DPR terkait dengan Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan ya. Nah, ini juga menjadi bahasan di organisasi, tidak hanya di lingkup kami di IAKMI, tapi juga di IDI, PPNI, IBI, dan organisasi profesi lain. Nah, itu juga tidak langsung nanti juga berkaitan dengan apa yang kita bahas. Karena berkaitan dengan sumber daya kesehatan, perbekalan, farmasi, alat kesehatan, dan seterusnya. Biasanya kalau undang-undang seperti ini, kalau tidak ada kepentingan politik, bisa cepat selesai. Gitu ya. Tapi kalau ada unsur kepentingan politik di dalamnya bisa nggak jadi-jadi. Nah, itu kan persoalan undang-undang kan di situ. Karena kan terus terang aja yang memutuskan kan lembaga politik. Betul. Itu syarat dengan persoalan-persoalan politik ya. Kan itu kan ada problem kita. Kalau kita bicara industri, itu ada Menteri Perindustrian. Sedangkan izin perusahaan obat itu kan dari Kementerian Perindustrian. Mungkin ada rekomendasi dari Menteri Kesehatan ya. Nah, lalu kita lihat yang produknya itu kan diawasi oleh BPOM. Nah, ini siapa yang lebih utama yang harus mengontrol industri obat di Indonesia ini? Saya rasa semuanya punya peran ya, termasuk Kementerian Perindustrian. Karena bicara ekspor impor bahan baku obat itu sebenarnya di sana. Hanya pada saat pre-market
industrialisasi produksinya ya, mulai dari uji coba sampai ke tahapan akhir itu wilayah BPOM, tapi menyangkut proses bisnis perusahaan, kemudian ekspor impor dan juga perizinan besar kecilnya usaha dan seterusnya, saya rasa itu di perindustrian ya. Nah, cuman ini kan kita akan lihat lah sejauh mana masalah atau fakta yang ada ini telusurnya sampai ke industrinya atau sampai ke moral hazard pada industri ini. Nah, kita tidak tahu, tetapi kan kemarin dari Bu Penny Lukito ya, Kepala BPOM, menyampaikan akan mau memproses 2 perusahaan yang memang terbukti sejauh ini memiliki produk yang kandungan senyawa berbahayanya itu lebih dari yang ditolerir begitu. Ya. Sejauh ini Presiden sudah meminta agar obat-obat yang sebagai penyebab kasus ini itu kan diminta untuk ditarik ya dari peredaran yang ada. Nah, sejauh mana efektifnya itu? Di seminggu yang lalu kali ya, bahasan tentang penarikan obat ini kan menggeliat ya di masyarakat dengan mungkin adanya pernyataan itu. Tetapi penarikan obat itu secara berjenjang mengikuti chain of bisnisnya. Misalnya, yang menjual toko obat atau apotik itu dapatnya dari mana? Dari distributor. Distributor itu dapatnya dari mana? Dari produsen. Produsen ini seperti apa? Apakah produksinya dalam negeri atau di luar negeri? Tergantung dari obat ini. Nah, jadi penelusurannya itu berjenjang dan bertahap dari situ. Nah, baru kita tahu nanti proses penarikan itu berarti seperti itu. Ditarik oleh distributor, distributor kembalikan produsen, dan produsen itulah yang akan memusnahkan atau meniadakan kembali produk itu atau melakukan revitalisasi terhadap produk itu sesuai dengan aturan dan regulasi. Tetapi tidak juga bisa penarikan obat itu dilakukan langsung oleh BPOM atau juga oleh lembaga di luar itu seperti kepolisian dan lain-lain gitu ya. Kalau bahasa sidak kan sering kita dengar istilah sidak. Nah, itu kan hanya memastikan saja apakah obat itu masih terjual bebas atau tidak. Tetapi penarikan rasanya mengikuti chain of business-nya itu. Ya. Nah, bisa juga ada kecenderungan mungkin ya ini ada pemasokan dari non pabrik yang sesungguhnya ya. Bisa mungkin nggak itu, Dok? Iya, kalau obat palsu misalnya. Bisa saja. Kan bisa, kita banyak menemukan kasus obat palsu di Indonesia kan. Yang tidak terregister, tidak terdaftar, bahkan juga ya sengaja dipalsukan gitu ya. Ada yang disebut dengan aspal kan, asli tapi palsu. Nah, dalam konteks kriminalitas ya saya pikir itu masuk ke ranah hukum. Tentu BPOM pasti tahu ada potensi pasar gelap obat, mungkin ada obat yang dipalsukan, tetapi kan yang harus menindak bukan BPOM-nya. Walaupun punya deputi penindakan kalau nggak salah, tapi kan harus ke pihak kepolisian. Saya pikir tidak bisa kita memang menganggap remeh dengan adanya kejadian ini, dengan ada kejadian gagal ginjal akut pada anak ini menjadikan momentum bersama untuk evaluasi menyeluruh. Kita bisa menyebutnya secara sistematis, mendalam, dan komprehensif. Sampai saat ini ada nggak masyarakat yang menggugat pemerintah ya atau BPOM di dalam kasus ini? Saya belum dengar ya, artinya belum ya. Saya membaca di berbagai media dan juga testimoni, rasanya tidak ya. Saya nggak tahu apakah masyarakat kita memang terlampau baik hati atau memang tidak ada unsur pidana di situ, kita nggak tahu. Atau nggak ngerti mungkin. Atau nggak ngerti, itu wilayah hukum lah ya. Dia mau kemana ini jalannya ya kan. Jadi kalau kita lihat dari situ memang pendidikan kepada masyarakat ini yang harus terbangun bahwa mereka punya hak kan, bahwa mereka terjamin dari aspek kesehatan kan. Ini kan harus kita haknya itu kan dia harus tahu. Ya kan ada fakta korban kan di situ. Nah jadi kalau kita lihat ini persoalan kepedulian ya dari pihak pemerintah selama ini itu bagaimana dokter melihatnya nih? Ya, kalau kita lihat ini kan dari fakta yang ada ya, dari kasus ini kan pemerintah bergerak dengan mengumumkan indikasi obat penyebab gagal ginjal akut, kemudian menyetop semua, terutama yang
berbentuk cair atau berbentuk sirup. Dari penyetopan itu diselidiki lagi. Dari mungkin ratusan list yang terdaftar, betul-betul dites atau diambil sampel yang mana yang sesungguhnya betul-betul berbahaya, yang mana yang aman. Terus diumumkan juga. Rupanya ada sekitar 23 yang sudah aman, diizinkan lagi. Tetapi masih ada juga yang memang sedang dikaji. Nah, proses-proses ini yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini yang kita bisa baca. Nah, tetapi di sisi lain itu kan ini masih kita tunggu ya, seperti apa sesungguhnya kasus ini kaitannya dengan tadi tuh yang kita dorong sebenarnya KLB, karena kasusnya berkaitan dengan penyelamatan jiwa. Kalau ditanya, bisa nggak kita menebak di Indonesia dengan 270 juta penduduk kita, anggaplah kita punya anak-anak ya, itu sekitar 80 sampai 100 juta misalnya, berapa yang potensial terpapar? Artinya kita tahu populasi target untuk penyelidikan, tetapi juga kita bisa lihat eligible targetnya. Sesungguhnya yang masuk ke kategori resiko terjadi kasus ini. Tapi kalau fakta 200 tanpa harus mengecilkan angka itu, tetapi dari pola distribusi yang sekarang ada di 26 provinsi, hemat kami boleh jadi masih banyak kasus yang belum terlaporkan. Ya, itu tadi seperti COVID dulu ya. Betul. Banyak yang tidak terdeteksi, tidak dilaporkan, mungkin berhenti sampai puskesmas di desa atau kecamatan, ya akhirnya karena butuh pemeriksaan lanjutan juga kan, sementara pakai biaya, mungkin nggak ada biaya, nggak ada akses fasilitas yang lengkap. Nah itulah kalau KLB kan dijamin semua proses itu. Statusnya. Jadi apa faktor, mungkin bisa kita katakan bahwa faktor yang menyebabkan kesalahan ini ya di dalam pengawasan obat-obat di Indonesia ini selama ini bagaimana? Ya itu memang ada beberapa pihak sih ya yang terlibat dalam rantai ini. Saya pikir mulai dari Kementerian Perindustrian, itu pengawasan terhadap bahan baku obat, ekspor impornya, itu juga harus di dokumen penyertanya itu harus diperketat. Untuk peruntukan apa, kemudian juga model untuk produksi obat seperti apa, dan bagaimana apakah betul-betul industri itu tuh punya fakta real ya, punya gedung, punya pabrikan, punya kantor, punya ini. Kan kita juga seringkali mendengar ya, ada industri obat tuh yang sifatnya rumahan. Ya, nah jadi tentu kita tidak tahu apakah bisa terdaftar atau tidak terdaftar pada BPOM ujungnya, tapi fakta-fakta testimoni banyak orang melihat kok ada pabrik obat ya di rumah ini dan seterusnya, padahal tidak memenuhi. Artinya kan ada wilayah industri di situ. Tapi ya jelas ada wilayah BPOM juga, ada wilayah Kemenkes juga yang berkaitan dengan regulasi penggunaan layanan kesehatan, dan juga ada wilayah publik, masyarakat, ada wilayah profesi juga. Multi profesi saya pikir ada banyak sekali pintu masuk yang menyebabkan yang berpotensi ya menyebabkan kejadian seperti ini. Tapi kalau ini murni berkaitan dengan toksisitas, sebenarnya lebih precise tuh, sudah mengerucut. Berarti kalau ditanya di mana rantai masalahnya, ada pada rantai pasokan. Ya, artinya begini, proses barang impor itu masuk kan lewat pelabuhan. Betul. Kan gitu. Pelabuhan ini kan ada bea cukai. Berarti bea cukai itu harus memahami bahwa ini atau diinformasikan bahwa barang ini berbahaya, tidak bisa. Jangan kita hanya tahu persoalan narkoba saja. Ya. Makanya ada paradigma di dalam kesehatan masyarakat itu, Bang. Health problem is beyond health. Masalah kesehatan itu pada hulunya bukan urusan orang kesehatan sesungguhnya. Ya. Betul. Jadi ada policy, sosial, politik, ekonomi, industri, itu berkaitan dengan itu semua. Benar. Ujungnya berdampak pada kesehatan. Jadi kalau kita lihat hanya di ujung, seolah-olah ini urusan kesehatan, padahal beyond. Jadi bukan urusan kesehatan semata. Nah itu kita setuju sekali. Kita tidak melihat hanya skala kecil, ini seolah-olah hanya di tenaga kesehatan, di Vaskes, fasilitas kesehatan, atau bahkan naik ke BPOM atau Kemenkes, enggak. Tapi ini multi sektor saya pikir. Satu lagi itu sebenarnya Bang, yang menjadi PR kita nih. Ini juga menyangkut health resilience kan. Ketahanan kesehatan kita jangka panjang. Kita ini masih bergantung loh obat-obatan dan alat kesehatan ini dari import. Jadi bisa kita katakan lebih dari 90% bahan baku alat dan bahan baku farmasi dan alat kesehatan tuh import. Ya seperti ini kan kita juga mendengarai ini diimport nih. Substan yang kita bahas tadi dietilen. Artinya yang dari India salah satunya ya. Iya.
berarti kan mulai dari penyediaan bahan baku itu kan pasti dari negara asalnya. Nah, dan itu kan harus juga ada quality control sebenarnya di sana. Tapi kan kita tidak tahu. Nah, di India sendiri kalau di India itu waktu kasus di Gambia, ada obat-obatan yang beredar di sana yang menyebabkan kasus seperti ini, itu justru tidak dipakai obatnya di India. Artinya obat itu bergeraknya di luar India, padahal produknya dari India. Kemudian, Dok, selama ini apa ada gerakan-gerakan atau usulan-usulan agar kepala BPOM itu diganti, ada nggak? Ya ini kan dari masyarakat, bukan dari kita kan? Saya nggak tahu ya, itu kan wilayah civil society itu Bang ya. Nah kalau dengar-dengar ya nggak ada juga yang menyentuh ke situ ya. Kalau kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia tentu tidak berbicara dan mengamati hal seperti itu karena nanti bisa terkesan tendensius. Tetapi kalau memang ada tuntutan atau apa itu kan wilayah civil society dan wajar-wajar saja dalam lingkup demokrasi itu. Kan. Inilah kalau bekas aktivis kita nggak bisa jebak. Dia bisa ngelak terus ini. Oke, Dok, bagaimana kita harus berupaya ya secara sungguh-sungguh agar kasus seperti ini tidak terulang lagi? Ya, saya pikir dimulai dari kesadaran pribadi, keluarga, masyarakat ya, bahwa ada suasana kita ini transisi 3 hal, transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi dan informasi. Karena ini juga faktor pandemi COVID nih, sekarang pun belum dicabut kan situasi dari global. Nah artinya kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu beraktivitas di luar, akhirnya harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, aktivitas di rumah, orang nyetok banyak hal, nyetok makanan, nyetok perbekalan, termasuk nyetok obat. Nah, nyetok obat nih pada akhirnya kalau ada orang sedikit-sedikit sakit, ya pada akhirnya gunakan obat-obat ini. Yang padahal sudah kadaluarsa bisa jadi. Bisa jadi. Maka itu masyarakat juga harus kita edukasi dan dampingi supaya ada kesadaran. Jangan semuanya itu tiba urusan obat. Tetapi harus sadar ini masalah apa dulu gitu. Kalau bisa tanpa obat, kenapa harus dipaksa obat? Nah, bukankah tubuh kita ini memiliki imunitas kalau pernah punya pengalaman melawan substan atau parasit dari luar? Nah, itu dari sisi masyarakat. Tapi yang menarik ini kan dari sisi pemerintah sebagai institusi negara gitu ya, bahwa kita tidak boleh menganggap remeh satu kasus yang terindikasi berkaitan dengan malproduksi, maladministrasi, dan malkonsumsi. Nah, mungkin 3 mal nih ya. Jadi bisa jadi maladministrasi juga dalam verifikasi produksi dan seterusnya. Tapi juga ada malproduksi itu sendiri, kecacatan produk, dan boleh jadi tercemarnya produk. Dan juga malkonsumsi berkaitan dengan edukasi pemakaian obat-obatan. Kan ada juga kadang tenaga kesehatan kita yang kadang menggampangkan. Karena juga kan sekarang ada platform telemedicine, telefarmasi. Ini kan bagian dari perubahan perilaku kan adanya COVID. Nah tentu ada plus minusnya. Tetapi di sisi inilah kita perlu arif dan bijaksana agar teknologi berubah, lingkungan berubah, perilaku harus proporsional. Jadi tidak reaktif, tidak panik, tapi juga harus tercerahkan secara konsumsi obat yang rasional begitu. Saya pikir itu. Ya memang untuk mencerahkan masyarakat ini kan tidak bisa pasif kita ya. Artinya bukan berarti kalau mereka sudah menggunakan handphone, lalu mereka pasti mengetahui banyak informasi tentang aspek kesehatan, apalagi aspek kesehatan. Umumnya mereka lebih senang tuh buka YouTube ya. Lihat persoalan-persoalan perkembangan politik kan, capres, cawapres apa, ini kan itu. Sementara soal kesehatan ini kan memang kurang mendapat perhatian. Padahal ini yang langsung menjadi nasib kehidupan mereka itu dari persoalan penggunaan obat dan aspek-aspek kesehatan lainnya. Ini makanya salut nih sama Bang Zulfan ini. Kita bicara dengan topik kesehatan, padahal podcast Bang Zulfan udah sedang populer di dunia sosial politik ini. Kita kan begini, dokter. Ini kan terutama kalau kita bikin podcast ini, orang kan melihatnya ini podcast politik ya. Tapi sebenarnya kita ingin membangun ini adalah pencerahan dalam hal aspek apa saja. Nah, jadi karena dokter ini mancing saya tadi soal politik, ya, saya mau tanya, selama ini dokter melihat nggak ada political will dari pemerintah, ya, di dalam menghadapi persoalan kesehatan secara keseluruhan kita lihat, bagaimana?
Kesehatan itu luas, tapi pada kasus yang kita bahas ini, kami masih menunggu sikap apakah jadikan KLB atau tidak, karena itu sudah kami suarakan sebelumnya, tapi belum ada sikap. Ya, saya kira KLB ini penting ya, karena tuntutan DPR semua, sebenarnya tidak ada alasan lagi Menteri Kesehatan ini untuk tidak menyatakan kita sudah KLB ya dalam kasus ini. Mungkin closing statement dari dokter kita harapkan. Saya pikir menarik nih Bang Zulfan podcast kita. Paling tidak kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa situasi kita saat ini yang menghadapi gagal ginjal akut pada anak tentu sangat memprihatinkan dan kita menyesali jatuhnya banyak korban. Sekaligus kita sampaikan turut berduka cita kepada para korban yang ada. Sekaligus kita himbau agar pemerintah juga betul-betul sistematis, mendalam dan juga komprehensif dalam penyelidikannya, termasuk kita berharap menaikkan skalanya menjadi KLB. Salah satu poin KLB itu adalah penjaminan, terutama juga atas perawatan dan pengobatan. Pengobatan itu kan tidak hanya berkaitan dengan biaya fasilitas dan nakes, tetapi juga akses terhadap layanan, transportasi, akomodasi dan seluruhnya. Kita membayangkan 34 provinsi, 514 kabupaten kota di Indonesia tentu berbeda-beda topografi dan geografi, tapi dengan status ini mulai dari akses, perawatan, penanganan, edukasi berkelanjutan, sampai juga upaya menghadirkan alat, bahan, produk farmasi yang betul-betul beraman, bermutu, berkhasiat, mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Bagian dari misi Menteri Kesehatan juga untuk percepatan health system transformation. Salah satunya adalah berkaitan dengan kemandirian obat-obatan dan farmasi. Ini poin kita. Mudah-mudahan kita dukunglah upaya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, tapi dengan cara juga menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam waktu dekat. Terima kasih, Dokter. Salam buat kawan-kawan di Asosiasi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Mudah-mudahan terus bekerja. Ya, kita doakan kasus ini cepat selesai dan semua dokter sehat walafiat. Ya, itu yang paling dan penting. Semua tenaga kesehatan lainnya di Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini pencerahan yang bermanfaat buat masyarakat. Amin. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.